Puji Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan saat kita khawatir, saat kita lemah, saat kita mungkin tidak berpengharapan. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita katakan pujian ini, kita nyanyikan dengan iman kita, bahwa dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau beserta. kepada hamba.
puji syukur hormat kami kepadamu Bapa di surga atas kasih kemurahan Tuhan, di mana kami Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk dapat beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa kami yang hadir di tempat ini, Tuhan ada bersama kami, yaitu Roh Kudus-Mu bahkan masuk di dalam hati kami, sehingga saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Setiap roh kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan. Hingga kami ada kebebasan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama-sama akan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, di mana pagi hari ini kembali kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Seberapa kita yang ada. Pagi ini saya rindu membawa saudara dalam satu pembacaan di dalam Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14. Untuk menghormati firman Tuhan, dipersilakan saudara bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat ini. Ayat 11 dari Yohanes 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita bersukacita walaupun cuacanya rintik-rintik, tapi Tuhan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah memuliakan Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya akan beri topik alasan Yesus naik ke surga. Sekali lagi, alasan Yesus naik ke surga. Karena kita sedang menunggu atau menantikan kenaikan Yesus Kristus, maka kita perlu ketahui alasan Yesus naik ke surga. Kalau minggu kemarin firman Tuhan dengan topik kepastian kebangkitan yang diambil dari surat Petrus 15 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, yang dimana firman Tuhan tersebut mengungkapkan atau menyatakan dampak dari kebangkitan Kristus tersebut, yaitu yang sudah diuraikan kemarin
Kalau saudara lupa, saudara kembali bisa membuka hal tersebut di YouTube, di mana poin pertama yang dimana kami jelaskan di situ, murid Yesus jadi militan. Itu dampak daripada kebangkitannya. Dan kemudian mengalami pengalaman kuasa ilahi di dalam pelayanan para rasul. Kemudian berikut kuasa mengubah seseorang. Selanjutnya kuasa mengubah itu disaksikan oleh orang percaya atau orang Kristen sepanjang masa. Itu firman Tuhan kemarin, yaitu dampak daripada kebangkitan Kristus. Nah, pagi hari ini, di mana alasan Yesus naik setelah dia bangkit dan 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid, tentunya kita merindukan mengetahui apa sebenarnya alasan Yesus harus naik ke sorga. Dia sudah menjelma menjadi manusia. Dia lahir di Bethlehem. Kemudian dia menjadi besar. Pada umur 30 tahun dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia mulai melayani, mulai memberitakan Injil dengan mengajar, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kehidupan yang kekal. Bahkan dalam pelayanan itu, Yesus banyak melayani orang sakit dan disembuhkan oleh Yesus dalam pelayanan tersebut. Dan setelah itu, dia melaksanakan penebusan dosa yang dikerjakannya di atas kayu salib. Darahnya tertumpah di bumi ini dengan memiliki arti yang sangat dalam tentang penebusan dosa kita, penyucian segala dosa dan salah kita. Dia mati, 3 hari dia bangkit. Nah, sekarang ini, di mana kita akan memperingati kenaikan Kristus, di mana kenaikan Kristus ini tentunya memiliki alasan mengapa dia tidak tinggal saja di bumi bersama umat-umat Tuhan. Kenapa dia perlu naik ke sorga? Pekerjaannya dia sudah lakukan. Injil sudah dia beritakan. Dia sudah merekrut murid-murid. Dan saatnya dia akan naik ke sorga. Dan alasannya, kenapa dia harus naik ke sorga? Pertama, saudara yang dikasih Kristus, dia naik ke sorga itu supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ini alasan yang pertama. Yang walaupun ada banyak alasan yang bisa saya kemukakan, tetapi mungkin waktu tidak mengizinkan. Jadi saya hanya mengambil beberapa poin saja. Yaitu sekali lagi, pertama, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang sudah dikerjakan oleh Kristus di dunia ini. Jadi dia menyerahkan pekerjaan itu kepada
orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya itu melaksanakan tugas misi Kristus. Dan kemudian orang-orang percaya akan melakukan perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sebab itu di dalam ayat 12 ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Atau dia katakan situ, yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, dia katakan di situ. Alasannya karena dia sudah mau naik. Dia tinggalkan pekerjaan itu kepada umat-umat Tuhan. Atau kepada rasul-rasul. Dan setiap orang percaya Yesus akan naik, dia katakan. Tapi dia akan mengutus kita, mengutus umat-umat Tuhan, mengutus para rasul pada waktu itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini alasan yang perlu kita tahu. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka kita tidak akan mendapatkan mandat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di permukaan bumi ini. Dan itu sudah nyata. Di mana Injil Kristus itu diwartakan dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Di mana orang percaya, hamba-hamba Kristus, penginjil-penginjil memberitakan kabar sukacita, memberitakan damai yang dari surga, memberitakan keselamatan. Sambil dalam pelayanan itu, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil membuat kebaktian-kebaktian raksasa dan kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus pada waktu itu mungkin tidak berkeliling dunia, tetapi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu, yang Yesus sudah percayakan di dalam kehidupan mereka, ke pundak mereka, dan mereka merasa bertanggung jawab pekerjaan yang besar ini harus diberitakan kemana-mana di permukaan bumi ini. Dan itu sudah terjadi dan sedang dan akan terus terjadi, akan terus dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dalam pelayanan ini, yang terbeban di dalam pelayanan ini. Luar biasa. Sebab itu kalau Yesus tidak naik, maka pekerjaan yang besar ini tentunya tidak terjadi. Sebab itu Yesus harus naik ke surga. Haleluya. Sehingga Tuhan memakai kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Poin kedua, alasan Yesus naik ke surga, supaya kita dapat menggunakan nama Yesus Kristus itu untuk meminta kepada Bapa di sorga, atau supaya kita dapat menggunakan nama Yesus itu di dalam doa kita untuk meminta sesuatu kepada Bapa. Kalau Yesus tidak naik, kemungkinan besar kita tidak dapat hak untuk meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Tapi itu dia katakan di sini. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 13, kalau saudara perhatikan di situ,
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dikatakan di situ, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-14, dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan, dikatakan situ, meminta di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meminta sesuatu, dikatakan aku akan melakukannya. Jadi dengan kenaikan Kristus, Kristus memberikan sesuatu hak kepada kita untuk kita berdoa kepada Bapa itu, meminta kepada Bapa itu dengan nama Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa itu dengan nama Yesus Kristus. Kita landaskan di dalam nama yang kudus ini, nama yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Kita memiliki kebebasan untuk memakai nama ini. Kita memiliki hak untuk memakai nama ini. Itu alasannya Yesus naik ke surga dan mengaruniakan nama di atas segala nama ini kepada kita umat Tuhan. Sebab itu jangan ragu. Dan apabila kita memakai nama ini, kita harus memakai nama ini dengan landasan iman kepada Tuhan. Karena nama ini, nama yang dahsyat dan luar biasa. Kuasa iblis sangat takut dengan nama ini. Nama ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu apabila engkau berdoa, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di ladang, di mana saja, pergunakan nama ini. Jangan kita tidak pergunakan nama ini. Pergunakan nama ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi meminta itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan tidak kita berdoa dengan tidak meminta melalui nama ini. Sebab nama ini ajaib. Nama ini luar biasa. Dan iblis takut dengan nama ini. Ini poin yang kedua yang perlu kita ketahui. Sebab itu betapa indah dan betapa mulianya. Karena kita diberikan hak untuk memakai nama yang besar ini. Seandainya saudara diberikan hak oleh Bapak Presiden untuk memakai namanya, dia jamin namanya, dia kasih hak, dia kasih surat kepada saudara untuk perjalanan bebas dengan pesawat kemana saja di Indonesia ini. Senang tidak? Senang. Bebas, pokoknya ada surat resmi dari Presiden. Berikan hak untuk mengambil duit dengan namanya. Jadi kemana saja kita pergi, nanti dia yang bayar. Senang atau tidak? Ya senang. Yang nama ini yang nama luar biasa dari atas, dari kerajaan sorga. Diberikan hak kepada kita umat Tuhan untuk menggunakan nama ini. Apa saja yang engkau meminta kepada Bapa di surga dengan nama ini, maka dia akan mengaruniakan.
Tuhan akan mengaruniakan. Dahsyat dan luar biasa nama ini. Itu juga saudara bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dia katakan, bukan kamu yang memiliki aku. Jadi sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan dikatakan bahwa akulah yang telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Jadi Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Dan dikatakan di situ buahnya itu tetap. Selanjutnya apa dikatakan dalam ayat itu? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang telah menetapkan kita, dan supaya itu tetap tidak bergeser sedikit pun, di mana buah itu muncul dari dalam kehidupan rohani kita. Bab dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap tidak bergeser. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan mengabulkan semua itu. Kita disuruh pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Luar biasa. Jadi dengan kenaikan Yesus Kristus itu, ini yang kita miliki. Kita telah dipilih, kita ditetapkan, dan kita disuruh pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan apa yang kita minta kepada Bapa, Dia akan mengaruniakan itu, asalkan kita meminta dengan nama Yesus Kristus. Dan kalau Yesus tidak naik ke sorga, hal ini kita tidak akan miliki. Dahsyat tidak? Luar biasa tidak? Senang tidak kita? Ya, kita senang tentunya. Kita penuh sukacita dengan hal ini. Dan poin ketiga, alasan Yesus naik ke surga, supaya Dia nanti mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu sudah dikatakannya di dalam Yohanes 15 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan itu, saudara. Perhatikan. Ya, sekali lagi, Yohanes 15 ayat 15 sampai 20. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memiliki aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya juga kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti
firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Perhatikan di sini, saudara. Dahsyat dan luar biasa. Memang kita akan seperti Yesus, menerima semua cercaan di tengah-tengah dunia ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Di tengah-tengah keadaan situasi di dunia ini, kebencian dunia terhadap umat Tuhan, sebagaimana Yesus dibenci, kita juga akan mengalami hal seperti itu. Tetapi di dalam kebencian, di dalam penderitaan ini, bukankah Yesus di dalam hal ini menjanjikan penolong bagi kita, yang dimana nanti kita rayakan ketuanan Roh Kudus. Penolong ini akan meneguhkan, mengkuatkan kita di saat-saat dunia ini menghimpit kehidupan kita. Yesus naik ke surga, membuat kita juga sebagaimana Yesus Kristus dibenci oleh dunia, kita dibenci. Tetapi Yesus naik ke surga, kan? Dia menjanjikan penolong. Nanti kita rayakan hal ini. Nanti kita bacakan ayat itu nanti. Tetapi di saat seperti apa Dia menolong kita? Di saat kebencian dunia ini menghimpit hidup kita. Seperti ayat yang telah kita baca tadi. Tanpa himpitan ini, maka penolong itu tidak datang. Penolong itu datang di saat kita susah, di saat kita menderita, atau mungkin di saat kita kekurangan. Tapi kan ada jaminan untuk kita memohon dan meminta kepada Tuhan dengan namanya. Kalau kita tidak ada himpitan, untuk apa Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita? Kalau tidak ada kesusahan, untuk apa Dia mengirimkan penghibur bagi kita? Yesus naik ke surga, kita rasakan semua penderitaan sebagaimana Yesus rasakan. Baru Dia taruh Roh Kudus dalam hati kita. Dia taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kesulitan-kesulitan kita, penderitaan itu akan sirna. Karena Roh Kudus itu menghibur kita di dalam himpitan yang kita minta. Berikutnya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu di dalam poin yang terakhir ini. Ini sebagai bukti bahwa Yesus dari atas, Dia kembali kepada Bapa. Jadi Dia kembali ke surga karena Dia bukan orang dunia. Tempatnya bukan di dunia ini. Dia kembali ke surga itu karena tempatnya memang di sana. Ini yang perlu kita tahu. Karena tempatnya bukan di bumi ini. Dia pergi ke surga. Dia berkata, Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Kalau Dia tidak kembali ke tempatnya, apa tujuan, misi, kematian, kebangkitan Yesus Kristus? Kalau hanya Dia ada di dunia ini. Jadi Yesus harus naik ke surga. Yesus harus ada di dalam kerajaan surga. Membuktikan bahwa Dia bukan orang dunia.
tapi dia adalah orang surgawi. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi bukti-bukti yang dapat dibuktikan. Tapi kami hanya memberikan, atau saya memberikan poin atau 4 poin di sini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan pengertian, wawasan kepada kita tentang apa yang Yesus kerjakan di dunia ini dan tujuan apa dia harus naik ke surga. Alasan apa Yesus naik ke surga? Melalui poin-poin tadi, kiranya sudah dapat memberikan pertolongan kepada kita. Yaitu sekali lagi, supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar yang dikerjakan Yesus. Supaya kita dapat menggunakan nama Yesus itu untuk meminta kepada Bapa di sorga, dan itu akan dikabulkan. Dan supaya dia pergi itu, dan kemudian dari sana dia mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang terhimpit. Dia kuatkan dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir tadi, sebagai bukti Yesus kembali kepada Bapa, karena memang dia dari sana, tempatnya di surga bukan di bumi ini. Supaya manusia tahu, supaya kita semua mengerti bahwa dengan dia naik ke surga, tentunya dia mengerjakan sesuatu untuk kita semua, yaitu tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami kepadamu Bapa di surga, di mana kami sudah dapat mendengarkan sebagian firman. Firman-Mu telah memberikan sesuatu pengertian bagi kami tentang apa gunanya engkau harus naik ke surga, apa manfaatnya engkau naik ke surga. Ternyata ada banyak sekali manfaat. Sebab tanpa engkau naik ke surga, kami tidak dapat mempergunakan nama-Mu yang ajaib, yang penuh kuasa itu. Tanpa engkau naik ke surga, engkau tidak tentunya menjanjikan sesuatu untuk menolong kami di dalam himpitan, di dalam kesesakan. Kami akan menderita seperti engkau, tapi Tuhan berjanji kepada kami setelah engkau naik ke surga akan mengirimkan Roh penolong bagi kami. Begitu pula di mana kami boleh dapat memahami bahwa engkau naik ke surga, engkau kembali ke tempat-Mu, karena engkau bukan berasal dari dunia ini, engkau berasal dari Maha Tinggi kerajaan surga. Sebab itu kami bersukacita, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa pada saat ini untuk umat-umat Tuhan yang saat ini dilanda dengan kesulitan-kesulitan. Masalah COVID-19 ini telah mempersempit pergerakan mereka, telah mempersempit usaha mereka, sehingga mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Bahkan beribadah pun tidak ada kebebasan bergerak seluas-luasnya seperti di masa-masa yang lalu belum ada COVID-19. Tetapi kami berdoa kepada mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami memohon kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pertolongan bagi mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Kami yakin dan percaya umat-umat Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, karena ini merupakan janji Tuhan bagi kami. Untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, di mana sekarang ini mereka bergumul dengan COVID-19, para medis berusaha untuk mencari antivirus ini. Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengertian bagi mereka. Dengan pertolongan Tuhan, para ahli ini akan dapat menemukan
antivirus ini, sehingga dapat pengobatan menyeluruh yang ada di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, karena kami yakin di dalam nama Yesus ada jawaban. Dan khususnya di tanah air yang kami cintai ini, banyak sekali yang terjangkit juga, dan banyak yang sudah meninggal disebabkan oleh COVID-19 ini. Tapi kami mau berdoa bagi mereka, dokter-dokter yang menangani ini. Berikan kemampuan kepada mereka. Tuhan berikan perlindungan kepada mereka, supaya mereka dapat menangani COVID-19 ini dengan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Lindungi mereka Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas sampai COVID-19 ini mereda. Bahkan khususnya juga di daerah kami Kalimantan Tengah, dan terlebih khusus di Kabupaten Murung Raya ini, yang sudah menjadi zona merah. Sudah banyak yang terjangkit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi masyarakat Murung Raya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, supaya semua yang kami hadapi ini, baik pemerintah Murung Raya, baik juga para medis, Tuhan tolong mereka, supaya mereka dapat bekerja serempak dengan bersatu dengan masyarakat, supaya COVID-19 ini dapat diputuskan dan boleh mereda, sehingga COVID-19 ini bisa sirna dari daerah kami. Terima kasih Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di Jemaat Philadelphia. Tuhan tolong lindungi, peliharakan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, ada perlindungan dari Tuhan. Apa saja yang mereka pohonkan sesuai dengan firman-Mu. Dikala mereka memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus akan memberikan jawaban. Dan kami yakin permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, maka ada jawaban bagi kami. Sebab itu Tuhan, mohon ampun dosa salah kami, kelemahan-kelemahan kami, kelemahan bangsa kami, kelemahan daerah kami, kelemahan dan dosa Murung Raya ini di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan biarlah Tuhan angkat semua permasalahan COVID-19 ini di Murung Raya ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman. Haleluya, haleluya.